Siswi ini tiba-tiba merasa aneh, merasakan keanehan di dirinya. Tidak berapa lama, siswa di belakang juga jatuh ke lantai. Ternyata siswa ini punya kemampuan khusus. Selama ia memakan barang yang dipakai orang itu bisa terpikat dengannya dan melakukan apa yang dia inginkan, dan menjadi kenyataan. Nama siswa itu Kerry. Beberapa hari yang lalu ia adalah mahasiswa yang cupu. Tiap bertemu siswi cantik, tidak berani bicara dan menatap langsung. Ia juga dibuli siswa nakal, dimasukkan ke dalam tong sampah. Menghadapi ini, ia tidak bisa melawan, hanya bisa melampiaskan kesedihan dengan makan. Makan apa yang ia lihat? Plastik seperti makanan penutupnya. Melihat sikapnya, sulit untuk tidak disamakan seperti monster. Ibu cari pria tua misterius datang, berharap bisa menyembuhkan penyakit aneh Kerry. Anggap saja orang ini betul mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan hal mistis. Baru mulai langsung muncul masalah. Kekuatan penyembuhan orang ini, semua diserap Kerry. Orang itu langsung jatuh pingsan. Sementara itu, wajah Kerry tampak cerah. Tidak hanya itu, esok harinya saat perbaiki sepeda, tangannya tergores berdarah. Tak berapa lama lukanya sembuh dengan sendirinya. Sekarang ia tidak bisa mati. Penyakit kecil seperti ini nanti juga akan membaik sendiri. Kerry dengan senang pergi ke sekolah, bertemu dengan anak nakal itu lagi, lalu memukulnya. Setelah dipukul, anehnya, ia tidak merasakan sakit, malah perut anak itu yang kesakitan. Bingung dan tak percaya, ia pukul lagi. Hasilnya yang kesakitan ia sendiri. Lihat wajahnya penuh darah. Ia langsung lari kabur. Sekarang, tak peduli siapa yang melukainya, akan berbalik melukai orang itu. Selain kemampuan penyembuhan diri, ia juga punya kemampuan bertahan diri. Sungguh tak terkalahkan. Anak nakal ini ingin balas dendam, sengaja menabrak Kerry. Malam itu ia melihat Kerry naik sepeda sendirian, menabraknya. Lalu tubuh Kerry terlindas. Mereka tahu ini sangat gawat. Anak yang menyetir kehilangan kendali dan menabrak sesuatu. Tapi Kerry yang terlindas. Tak ada luka sedikit pun. Mereka yang lihat mulai bingung dan kabur. Polisi tiba di lokasi untuk menyelidiki kecelakaan itu. Ketiganya sepakat, Kerry yang harus bertanggung jawab. Karena tidak cukup bukti, tidak bisa hukum Kerry. Mereka tidak senang. Di depan rumah Kerry ada mobil terparkir. Mereka menunggu di depan rumah Kerry, buat rencana baru. Tak lama, mobil yang terparkir itu pergi. Mereka pikir ibu Kerry yang pergi. Bersiap, mengambil sebuah rantai besi, mengikat ujung batu bata rumah, lalu ikat ke mobil. Saat mobil nyala, rumah ditarik. Pintu rumah tidak bisa dibuka. Ibu Kerry tidak bisa kabur. Mereka tidak tahu kalau salah bunuh orang. Tertawa senang di mobil. Dengar suara kencang, Kerry segera pulang. Melihat rumahnya hancur. Masuk ke kobaran api menyelamatkan ibunya. Tapi terlambat, tubuh ibunya sudah terbakar. Ia pakai cara aneh untuk bunuh orang. Datang ke tepi sungai, makan pakaian. Lalu baju itu ia cekek ke lehernya. Cara yang sama seperti dulu memikat teman kelasnya. Kerry merasakan lemas. Lanjut ke target selanjutnya. Ia memiliki kekuatan bertahan diri, jadi tidak merasakan sakit. Pria yang sedang berenang, kehabisan nafas, tenggelam ke air. Saat temannya sadar, sudah terlambat. Mike, bangun. Saat Kerry mau balas dendam ke orang berikutnya, polisi datang. Ia segera kabur. Esok harinya di kelas, Kerry memprovokasi para anak-anak yang bunuh ibunya. Mereka pun marah. Ia mengangkat asam sulfat dan menuangkannya ke Kerry. Tidak berapa lama, lukanya sembuh, dan anak itu yang terluka. Tersisa satu orang terakhir. Carey mau ia mengaku. Akhirnya polisi datang. Ia memikirkan cara lagi. Ia menemukan bor di dalam mobil, mulai merencanakan balas dendam lagi. Ia memakan barang yang dipakai anak itu, lalu memasukkan bor ke lututnya. Di saat itu, lulut anak itu berdarah dan kesakitan.
Tapi Carrie tidak merasakan apa-apa. Kejadian ini kebetulan dilihat oleh orang lain. Gadis itu ketakutan dan menghentikan Carrie. Anak itu ambil kesempatan menyemprotnya dengan ramuan air madu. Carrie langsung kehilangan kekuatannya. Pada saat ia pulih, ayah anak itu menodong pistol ke kepalanya. Ini dia. Jangan tembak. Tembakan pertama, kedua, ketiga, tapi Carrie tidak terluka. Anak itu dan ayahnya